Zaman sekarang kayaknya banyak orang yang punya kerjaan sampingan selain kerjaan utama. Ya tujuannya nggak lain dan nggak bukan untuk nambah pemasukan. Nah, kamu yang klik video ini pasti pengen juga kan dapat cuan tambahan dari kerja sampingan? Tapi masih bingung mau ngapain dan gimana dapetin kerja sampingannya. Sini, aku spill tips dan triknya. Hai, aku Stella, balik lagi nih di Generasi Cuan. Di zaman yang apa-apa serba mahal kayak gini, kayaknya susah ya kalau kita cuma bergantung sama satu sumber pemasukan doang. Apalagi buat orang yang punya mimpi beli ini itu, kayak rumah atau bahkan mobil, tapi gajinya masih UMR. Apalagi generasi sandwich, bisa dibilang berat banget tuh untuk mencapai mimpinya tadi. Mungkin ya caranya bisa dengan nabung. Tapi mau nabung sampai kapan kalau cuma bergantung sama satu sumber income doang? Makanya di video kali ini aku mau bahas nih soal kerja sampingan buat nambah-nambah pemasukan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku sebenarnya udah nanya-nanya ke beberapa orang soal pekerjaan sampingan. Kira-kira pada punya side job nggak ya? Punya side job nggak? Jujur sih punya ya, aku di rumah jalanin usaha sama suamiku. Kita usaha kuliner, di bidang kuliner kita jualan mie ayam bersama-sama gitu. Waktu itu dapat side job itu berarti wirausaha sendiri gitu Wirausaha, betul. Karena kalau waktu itu kan suami kebetulan tidak bekerja, terus kita berpikir kan untuk, dan waktu itu pandemi juga kan, cari pekerjaan lagi mungkin akan sulit. Jadi kita berpikir untuk ya udah kita coba usaha sendiri deh gitu, yang kita bisa gitu. Punya, aku jadi biasanya ikut-ikut event organizer atau wedding organizer gitu. Itu dapetin side jobnya dari mana kalau boleh tahu? Itu dari temenku sih biasanya. Oh, Pastinya punya apa tuh kalau boleh tahu? banyak lah ya. Ada beberapa, salah satunya di event dan di wedding. Sebagai apa? Biasanya sebagai videographer juga. Cara Mas Novan dapetin side joban itu gimana sih caranya? Salah satunya dari koneksi ya. Ntar dari mulut ke mulut juga itu bisa dapat kerjaan itu, freelance itu. Jadi koneksi itu penting. Tuh kan, pada punya kerjaan sampingan buat nambah-nambah penghasilan. Ini juga sejalan sama salah satu survei yang dilakukan pada Februari 2023 yang hasilnya menunjukkan bahwa hampir setengah atau sekitar 40% Gen Z memilih untuk menjadi freelancer sepanjang karir mereka. Tapi jangan khawatir guys, kalian juga bisa kok punya kerjaan sampingan kayak mereka tadi. Pertama, kalian harus tahu dulu industri apa aja yang lagi banyak butuhin freelancer. Kalau kata CEO 1000, Ryan Gondokusumo, ada 3 industri yang paling banyak butuhin tenaga freelance. Sedangkan kalau menurut pasar kerja Upwork, top 5 pekerjaan freelance yang dibutuhkan di tahun 2023 tuh kebanyakan ada di bidang teknologi. Yang pertama, full stack developer. Buat kalian yang belum familiar sama posisi yang satu ini, posisi yang ini tuh kerjaannya adalah membangun bagian perangkat lunak dan website dengan menggunakan bahasa pemrograman kayak Python, Java, HTML, JavaScript. Nah, ini cocok banget buat kamu yang kuliah di bidang IT dan menguasai hal-hal tersebut. Karena penghasilan yang didapat tuh kira-kira sebesar $160 AS atau setara 2,3 juta rupiah per jam. Lumayan banget kan? Kedua ada SEO specialist. Posisi yang satu ini tuh lagi banyak dibutuhin perusahaan karena untuk meningkatkan traffic situs perusahaan melalui mesin pencarian kayak Google dan Bing. Nah, orang yang bekerja sebagai SEO spesialis ini tugasnya mengisi situs dengan istilah dan kata kunci yang relevan dengan produk yang mencakup strategi bisnis. Ahli SEO dibayarnya bisa sampai $250 AS atau setara 3,6 juta rupiah per jam. Terus yang ketiga, operator email, telepon, dan obrolan. Kalian pasti kaget kan? Masa iya perusahaan butuh freelancer yang kerjanya sebagai operator untuk nanganin email atau telepon? Tapi beneran ada loh guys. Pekerjaan sebagai operator telepon dan email ini bayarannya bisa sampai $40 AS atau sekitar Rp588.000 per jam. Lanjut di nomor 4 ada akuntan. Ternyata ada loh posisi freelance sebagai akuntan. Buat kamu yang kuliah di bidang ekonomi, terutama akuntansi atau bisnis, kerjaan ini cocok banget buat kamu. Tapi biasanya perusahaan yang membuka lowongan freelance untuk posisi akuntan butuh orang yang emang udah punya sertifikasi CPA untuk dipekerjakan. Akuntan freelance ini biasanya digaji sebesar $150 AS atau setara 2,2 juta rupiah per jam. Dan yang terakhir, graphic designer.
Pekerjaan sebagai graphic designer ini tugasnya untuk membantu tampilan atau desain yang sesuai dengan permintaan klien perusahaan biar konsumen terpikat. Biasanya freelancer graphic design ini punya pendapatan sekitar $145 AS atau 2,1 juta rupiah per jam. Gimana? Menggiurkan kan lihat besaran gajinya? Sampai sini mungkin kalian udah tertarik nih untuk punya cuan tambahan dari kerja sampingan. Tapi masih bingung gimana cara dapat kerjaannya, lewat mana apply-nya. Tenang guys, nih aku kasih tahu. Ada 3 website yang bisa bantu kamu dapetin pekerjaan sampingan atau freelance. Pertama, fastwork.id. Di sini kalian bisa daftarin diri dan jasa apa yang mau kalian tawarkan, mulai dari desain grafis sampai gaya hidup. Bayaran yang ditawarkan juga variatif, ada 10.000 sampai 500.000, tergantung bidang jasanya dan bobot kerjanya. Nah, kalian juga bisa pasang harga dari jasa kalian di situ. Nanti kalian bakal dibayar kalau ada orang yang mau pakai jasa kalian itu. Terus yang kedua ada Upwork.com. Situs Upwork ini base-nya di luar negeri. Jadi bayarannya pakai dolar AS dan pekerjaannya dihargai berdasarkan jam kerja. Di sana juga pekerjaannya lebih beragam. Ada jasa legal, HR and training, finance, bahkan sampai arsitek dan engineering. Besaran gajinya juga variatif guys, mulai dari $11 AS atau setara 162.000 per jam, sampai $70 AS atau 1.036.000 rupiah per jam. Lumayan banget kan? Terakhir ada projects.co.id. Yang satu ini agak beda karena situsnya menampilkan rekrutmen freelancer secara acak. Jadi kalau kamu pengen nyari pekerjaan sampingan sesuai dengan keahlian kamu harus cari secara manual di bagian browse project. Nanti bakalan muncul tuh berbagai macam project disertai budget dan deadline-nya. Ya tinggal dari kamunya aja mau pilih yang mana dari ketiga website itu. Buat kamu yang masih kuliah atau punya pekerjaan utama tapi berniat untuk punya kerjaan sampingan, pastinya kamu bakal berkorban waktu banget. Makanya, biar dua-duanya berjalan seimbang tanpa ganggu kerjaan utama atau kewajiban kamu sebagai mahasiswa, aku punya 5 tips yang perlu kamu lakuin. Pertama, kerjakan sepulang kantor atau ngampus. Namanya juga kerja di 2 kaki. Udah pasti banget kamu nggak akan ada waktu buat santai. Karena kadang kerjaan sebagai freelance ini dikejar deadline yang mepet. Untuk ngakalinnya, kamu bisa nih ngerjain project-project itu pakai cara nyicil setiap pulang kantor atau menjelang tidur. Atau kamu juga bisa bikin target buat garap pekerjaan sampingan tadi cuma di hari kerja atau setelah pulang kantor. Tapi balik lagi ya, targetinnya itu sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi kalau emang kamu mampu ngerjainnya di weekend, ya nggak apa-apa juga untuk kerjain di weekend. Next tips yang kedua, hindari ngerjain kerjaan sampingan di kantor pekerjaan utama. Kenapa? Karena itu pasti bakal mengacaukan pekerjaan utama kamu. Nggak cuma bikin kamu nggak fokus, tapi nanti bisa jadi masalah kalau ketahuan atasan atau rekan kerja. Bisa-bisa kamu dipecat kalau atasan kamu nggak terima kamu ngerjain kerjaan sampingan. Ya, walaupun punya waktu luang di kantor, jangan pernah deh bawa-bawa kerjaan sampingan ke kantor. Karena ya demi profesionalitas juga. Jadi, selalu tetapin pekerjaan utama kamu sebagai prioritas ya. Tips yang ketiga, bangun lebih awal. Ini alternatif buat kamu yang ngerasa terlalu capek atau ngantuk kalau ngerjain kerjaan sampingan setelah ngantor atau ngampus. Kamu bisa bangun lebih pagi untuk mulai pekerjaan sampingan di pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Emang awalnya pasti kejar-kejaran sama waktu. Tapi kalau udah terbiasa, kamu pasti bakal bisa kok. Ingat guys, kita itu bisa karena terbiasa. Keempat, gunakan akhir pekan atau weekend untuk kerja sampingan. Punya kerjaan sampingan ini memang konsekuensinya harus ngorbanin waktu, termasuk jatah libur untuk kerja sampingan. Apalagi kalau proyekannya tuh lagi banyak. Tapi tenang, kamu bisa ngakalinya dengan mengerjakan kerjaan sampinganmu tadi di weekend. Jadi, di weekdays itu fokus untuk kerjaan utama kamu. Eits, tapi ini situasional ya. Kalau emang proyekan kamu lagi banyak dan deadline-nya mepet, kamu harus bisa ngatur time management kamu biar semua pekerjaan bisa tetap selesai sesuai dengan deadline yang udah ditentuin. Terakhir, yang paling penting, jaga kesehatan. Selain nyita waktu, pastinya side hustling ini juga menguras energi. Jangan sampai karena kebanyakan kerja, kamu jadi lupa istirahat dan akhirnya tipes. Hindari begadang, rokok, alkohol, bahkan junk food biar kamu tuh tetap sehat dan bugar meskipun banyak kegiatan. Banyak minum air putih, makan makanan bergizi, dan jangan lupa sediain waktu buat olahraga. Intinya, punya kerjaan sampingan ini emang udah banyak dilakuin tiap orang. Terutama yang emang pengen punya penghasilan lebih.
Tapi sebaiknya pilihlah pekerjaan freelance yang tepat, biar kamu juga happy ngerjainnya. Buat kalian yang udah punya kerjaan sampingan, coba absen dong. Apa side job kalian dan gimana cara kalian dapet job sampingan itu? Coba komen di bawah. Makasih yang udah nonton sampai habis. Sampai sini dulu video kita hari ini. Kita ketemu lagi di video Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!